Guna mengetahui persiapan personil Polda Metro Jaya dalam mengatur warga yang akan konvoi takbiran malam nanti, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Pak Yusri, skenario apa ini yang disiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi takbiran keliling yang akan dilakukan oleh warga? Oke, terima kasih. Memang betul sudah ada dari MUI ya, MUI maupun juga dari Dewan Masjid Indonesia, kemudian juga kita sampaikan dan sosialisasikan bersama-sama 3 pilar di bawah, baik itu kepolisian, teman-teman TNI maupun juga dari teman-teman pemerintah daerah untuk menyampaikan, mensosialisasikan lah, mengedukasi bahwa PSBB di Jakarta ini masih berlaku, masih berjalan sampai dengan 4 Juni nanti kita diperpanjang lagi oleh Satuan Gugus Tugas. Dilarang berkumpul bersama beramai-ramai, ini pun sudah kita gongkan semuanya. Dan ini sudah disampaikan sehingga keluarlah bahwa perintah bahwa di Jakarta ini memang dilarang untuk dilakukan kegiatan takbir keliling. Tetapi untuk menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut kan kita memang sudah didirikan pos-pos pantau ya, pos checkpoint 33 checkpoint PSBB, kemudian ada 34 pos-pos pantau yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini. Ini juga nanti berfungsi untuk bisa menghalau apabila memang ada takbiran. Tetapi di satu sisi setiap mau ada pergerakan takbiran pun sudah nanti Satuan Bawah sudah akan menyampaikan dan sudah langsung mengedukasi, mensosialisasikan untuk bisa sebaiknya takbiran ditiadakan dan berhenti. Ini salah satu ketegasan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat dan alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada satupun izin keramaian untuk melaksanakan giat takbir keliling yang ada di Jakarta untuk kegiatan nanti malam. Demikian Mas. Baik. Pak Yusri, ini ketika warga ingin takbiran keliling, tentu mereka kan diawali dengan berkumpul begitu. Nah, untuk pengecekan atau pemantauan di tingkat wilayah, khususnya di RT RW masing-masing ini seperti apa? Kami punya 3 pilar saya sampaikan di bawah. Ini kepolisian punya Babin Kamtipmas, dari Koramil punya Babinsa dan juga RT RW kelurahan yang memang satu desa adalah satu Babin Kamtipmas. Nah, inilah nanti yang giatnya adalah berpatroli secara preventif untuk bisa mencatat apakah kemungkinan akan ada takbir keliling yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi sampai dengan saat ini pun laporan dari kami punya anggota di bawah di ujung tombak kami Babin Kamtipmas sampai dengan saat ini bahwa memang tidak ada sama sekali ada kegiatan untuk malam takbiran. Tetapi untuk mengantisipasinya tetap kita lakukan kegiatan namanya patroli berskala besar bersama-sama teman-teman TNI, teman-teman instansi terkait yang memang yang terlibat dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 dalam hal ini PSBB yang memang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, Mas. Artinya kalau untuk sosialisasi khususnya di tingkat RT dan RW memang sudah dilakukan oleh kepolisian, Pak ya? Ya, betul. Sudah kita sampaikan semuanya dan kita mencatat semuanya. Mencatat apakah kemungkinan ada sampai dengan hari ini, sampai dengan sore ini pun juga kegiatan takbir keliling di daerah wilayah hukum Polda Metro Jaya belum ada kegiatan. Dan memang ini sudah kita sampaikan bahwa ini memang dilarang. Pak Yusri, kalau untuk wilayah-wilayah yang biasa melakukan takbiran keliling ini, apakah sudah diidentifikasi, Pak? Semuanya sudah di polsek-polsek kan, karena memang kan Babin Kamtipmas ini kan di bawah naungan polsek-polsek ya. Biasa yang sering terjadi setiap tahun pun sudah kita perintahkan mana tempat-tempat yang sering berkumpul untuk petugasnya turun ke lapangan untuk bersama-sama coba mengecek langsung, melakukan sosialisasi kepada para saudara-saudara kita yang biasanya tiap tahun melakukan kegiatan takbir keliling, tetapi sampai dengan hari ini laporannya bahwa memang semuanya tidak ada yang melakukan kegiatan takbir keliling. Tetapi tetap kita tidak seujung, kita tetap melakukan kegiatan patroli karena memang kekuatan pengaman dalam rangka operasi ketupat ini sekitar 4.500 lebih ya, Polri, TNI dengan satuan instansi terkait. Kepolisian sendiri ada 2.983 yang kita turunkan selama 37 hari kegiatan operasi ketupat dalam rangka menghadapi Lebaran tahun ini. Demikian, Pak. Baik. Pak Yusri, ini mungkin pertanyaan muncul di masyarakat. Oke, ketika polisi melarang takbiran keliling khususnya di jalan-jalan protokol, bagaimana dengan di tingkat wilayah? Misalnya ada warga setempat, anak-anak atau remaja-remaja yang ingin takbir keliling khusus di perjalanan atau di jalan komplek-komplek dan pemukiman, ini bagaimana, Pak?
Saya ulangi lagi, Babin Kamtipmas kami ini kan Babinsa, satu desa itu satu Babin Kamtipmas, satu kelurahan ini satu Babin Kamtipmas. Inilah yang nanti yang bergerak bersama-sama dengan teman-teman Babinsa dari TNI AD. Dan ini sudah bersama-sama nanti dengan pemerintah daerah, baik itu dari kelurahan, kecamatan, RT, RW semuanya. Sudah memang diisyaratkan dan disampaikan bahwa takbir keliling itu dilarang. Jadi sebelum mereka melakukan, sudah langsung kita secara preventif, kita mencegah. Kita akan sampaikan kepada mereka semuanya bahwa ada aturan-aturan yang mengatur bahwa memang sekarang ini diminta masyarakat ini mulai bersabarlah, bahwa pandemi COVID-19 ini adalah memang caranya yang paling bagus untuk memutus mata rantai pandemi adalah dengan cara physical distancing di rumah saja. Nah, inilah yang nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kita edukasi mereka secara humanis. Mudah-mudahan mereka sudah bisa mengerti dan saya yakin masyarakat Jakarta bisa mengerti untuk ini semuanya. Baik. Mulai jam berapa Pak nanti petugas akan mulai standby khususnya di titik-titik pantauan Pak? Ini sudah mulai mereka berjalan ya, sudah mulai mendatakan lagi Mas. Jadi mendatakan, mereka sudah ada pos-posnya masing-masing polsek sudah menempatkan mana didatakan mereka semua, di mapping semuanya, nanti akan bergerak bersama-sama. Jam-jamnya sudah tahu semua anggota kami di lapangan, termasuk teman-teman dari TNI dan juga pemerintah daerah baik kelurahan maupun dari RT RW yang ada Mas. Baik, artinya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih upaya preventif Pak ya, dengan dilakukan sosialisasi humanis untuk menyuruh atau mengimbau mereka putar balik, tidak ada sanksi tegas yang dikenakan oleh para mungkin warga yang berniat untuk takbiran keliling Pak ya? Udah ada aturan yang mengatur untuk PSBB ini sebenarnya dalam Pergub 41 tahun 2020 tentang sanksi pelanggar PSBB. Sanksi apa-apa saja yang sanksinya, sanksi tertulis, sanksi sosial yang ada, kemudian juga ada sanksi denda yang ada. Yang memang dikedepankan adalah teman-teman dari Satpol PP, tetapi dia memang ada di pasal 17 juga dikatakan ada ketentuan pasal perundang-undangan yang mengatur apabila memang warga yang sudah kita ingatkan lagi secara humanis dan persuasif tetapi mereka tidak mengindahkan, bahkan mungkin akan melawan petugas pada saat kita lakukan pembubaran pada saat itu secara humanis, maka bisa ada kita gunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 pasal 93 ayat 9 tentang karantina kesehatan. Ini bisa saja ancamannya 1 tahun penjara, denda 100 juta, itu bisa saja. Tetapi itu adalah upaya terakhir yang kita lakukan. Kita berupaya dulu untuk bisa mengedukasi masyarakat secara humanis dan persuasif. Mudah-mudahan kami memang tahu bahwa masyarakat Jakarta ini mereka lebih banyak mengerti bahwa memang situasi sekarang ini adalah kita harus perang terhadap pandemi COVID-19. Caranya bagaimana? Physical distancing, tidak berkumpul-kumpul lebih dari 5 orang. Itu sesuai dengan PSBB yang ada. Baik, artinya memang upaya yang dikedepankan artinya persuasif dan preventif Pak ya. Pak, terakhir Pak, ada himbauan khususnya bagi warga Jakarta Pak yang memang saat ini menyaksikan acara kita pada hari ini Pak. Terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, itu pertama. Yang kedua selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar kebijakan pemerintah ini mohon dipatuhi. Ini bukan untuk menyusahkan masyarakat. Ini demi untuk kepentingan ajas, kepentingan masyarakat adalah hukum yang tertinggi yang di sini kita kedepankan. Kita mengharapkan masyarakat bisa mengerti. Yang namanya perpanjangan PSBB ini kan tinggal tanggal 4 ya, sabar sampai tanggal 4 Juni nanti, mudah-mudahan itu sudah PSBB yang terakhir. Supaya ini bisa jadi yang terakhir, kita mengharapkan masyarakat bisa stay home, stay di rumah saja, jaga jarak, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita sabar bahwa memang hari raya ini adalah hari raya memang kita bersama-sama lah kita rasakan. Ada sedikit perbedaan dengan hari raya yang kemarin-kemarin, tetapi bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Demikian mungkin Mas. Baik, terima kasih Bapak Yusri Yunus. Kita harapkan bersama patrolinya berjalan lancar Pak ya, dan warga juga mematuhi imbauan yang dikeluarkan oleh kepolisian. Terima kasih Bapak, selamat sore. Assalamualaikum.